Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, di video kali ini kita akan membahas soal uji kom jurusan teknik komputer jaringan, yang khususnya ini untuk soal paket 3, yaitu konfigurasi mikrotik. Nah, sebelumnya yang harus disiapkan apa saja? Nah, pertama kita akan disuruh atau mengerjakan pengkabelan ya. Jadi yang harus disiapkan pertama kabel UPV, terus juga ada konektor RJ45, kemudian juga ada crimping tool, terus apalagi terus ada juga LAN tester ya, ini buat ngecek apakah kabel kita sudah berjalan atau sudah dalam keadaan baik atau terkoneksi atau belum, seperti itu. Terus apalagi, terus kita juga perlu laptop untuk menyeting ya, jadi kita settingnya di laptop kita. Terus juga kita menggunakan aplikasi Winbox. Nah, jadi yang di setting itu atau kita menyeting itu di sebuah aplikasi yang namanya yaitu Winbox. Nah, tentunya yang paling wajib yaitu ini, kita harus punya mikrotik board. Nah, yang saya gunakan ini yaitu router board seri 941 ya. Nah, jadi ada 4 port dan sudah ada wirelessnya ya, seperti itu. Jika semuanya sudah siap, kita langsung saja ya untuk mengerjakan soal paket 3 untuk jurusan teknik komputer jaringan ini. Nah, soalnya seperti ini. Sistem operasi kita menggunakan router OS ya. Nah, karena kita pakai router board, jadi sistem operasinya atau router OS-nya sudah ada di sini. Jadi kita tinggal buka saja aplikasi Winbox-nya. Nah, lalu kita tinggal login ya. Kita login ke sini saja. Nah, kita login. Terus sebelumnya kita reset terlebih dahulu, yaitu pergi ke sistem, atau kita besarin dulu ya. Pergi ke sistem, lalu reset configuration. Nah, di sini kita reset ya. Tunggu sebentar. Kita refresh. Nah, nanti muncul MAC address seperti ini. Kita klik saja, lalu kita koneksikan. Untuk IP di laptop atau di komputer kita harus setting ke IP otomatis dulu ya. Diotomatiskan terlebih dahulu agar kita bisa login ke mikrotik. Nah, kalau setelah di otomatis, kita klik MAC address atau di daerah sini ya, kita klik saja, langsung klik koneksikan, langsung kita
klik connect tanpa memasukkan password. Nah, seperti ini. Nah, kita pilih remove configuration. Nah, setelah di reset, baik, setelah di reset kita buka lagi soalnya. Soal selanjutnya yaitu kita setting DNS. Katanya DNS-nya harus sesuai dengan DNS yang diberikan ISP. Nah, jadi kita pergi ke Winbox, terus pilih IP, pilih DNS. Nah, DNS-nya katanya harus sesuai dengan DNS yang diberikan ISP. Kita tinggal checklist saja, allow remove request. Nah, ini checklist, apply, kita oke. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3, yaitu kita setting NAT, klik IP, terus firewall. Nah, di sini ada NAT kita tambah. Nah, lanjut di general change-nya pilih source NAT, terus out interface-nya kita pilih Ether 1. Nah, jadi change-nya source NAT, out interface-nya Ether 1. Lalu action-nya kita pilih masquerade. Kita apply, oke. Sudah 3 soal. Lanjut kita konfigurasi Ether 1 ya. IP Ether 1 katanya harus sesuai IP yang diberikan ISP nya, jadi harus otomatis ya, IP-nya yang diberikan ISP. Caranya kita pergi lagi ke IP, terus ke DHCP client. Nah, di sini kita tambah. Nah, interface-nya kita pindahkan ke Ether 1. Nah, jadi di DHCP client interface-nya ke Ether 1. Ininya biarkan dicentang. Nah, kita apply, lalu oke. Nah, tunggu sampai statusnya jadi bound. Nah, jadi kita mendapatkan IP otomatis, yaitu IP-nya ini 3.153. Selanjutnya konfigurasi gateway. Nah, gateway-nya sama, ini harus sesuai dengan gateway yang diberikan ISP. Nah, jadi kita pergi ke IP, terus ke root. Nah, di sini udah otomatis diberikan oleh ISP. Nah, jadi kita gak perlu setting untuk soal nomor 5 ya. Jadi ketika tadi pergi ke DHCP client, lalu kita pindahkan ke Ether 1, maka gateway-nya akan diberi otomatis oleh ISP. Nah, berarti udah 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 soal sudah kita kerjakan. Selanjutnya soal nomor 6. Setting IP Ether 2. Nah, IP Ether 2 harus IP-nya sama dengan soal ya, yaitu 192.168.10.1/24. Nah, kita pergi ke biasa ke IP lagi, terus ke address. Nah, di sini kita tambah ya, masukkan IP yang tadi. Kita pastikan saja. Nah, ini tadi kan lihat tuh IP Ether 2. Nah, berarti di sini interface-nya Ether 2 ya. Kita apply. Nah, langsung saja kita oke. Ini soal nomor 6. Lanjut nomor 7. Nah, katanya DHCP server no. Nah, ini gak perlu disetting ya. Kita diuntungkan karena tidak perlu menyeting DHCP server, karena di soal di sini ditulis no ya, jadi kita gak perlu nyeting lagi. Nah, terus di soal nomor 8, buat konfigurasi pada firewall yang memblokir situs youtube.com dari traffic PC klien yang melewati Ethernet 2. Nah, jadi yang
diblokir ya, yaitu untuk Ether 2 saja gitu. Jadi untuk wireless itu ya kita setting ya. Jadi yang diblok itu yaitu cuman Ether 2 saja. Caranya bagaimana? Kita pergi lagi ke IP, terus ke firewall. Nah, untuk memblok kita pakai layar 7 protokol. Nah, di sini kita masukkan YouTube. Namanya YouTube. Nah, di sini kebetulan ada kode ya yang harus kita ketik. Lumayan agak panjang. Nah, ini nih. Simbol ini, terus ini bla 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 sampai penutup ini. Kita copy paste saja. Paste di sini ya. Nah, kalau udah kayak gini kita apply, terus oke. Nah, terus di tab sebelah kiri ada filter rules. Nah, yang ini kita klik ini, terus kita tambah. Nah, di sini di general ya, general sebelah kiri, di change-nya kita pilih forward. Terus ini nih, out interface-nya kita pilih apa tadi kata soal, dipilih Ether 2 ya. Terus advance. Nah, di sini situs apa yang mau kita blok ya. Tadi kita udah bikin, yaitu situs YouTube yang akan kita blok. Nah, kita pilih saja YouTube dan ke action, ke tab action. Actionnya yaitu kita pilih drop. Nah, drop itu buat apa? Supaya kecepatannya jadi 0 kilobyte ya. Jadi lemot, jadi gak connect gitu. Jadi kita gak bisa membuka situs YouTube. Nah, ini nomor berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 soal udah dikerjakan ya. Terus kita ke soal nomor 9. Nah, ini konfigurasi WLAN ya. Pertama kita setting IP WLAN-nya, yaitu IP-nya seperti ini, 20.1. Kita pergi ke IP. Nah, di sini kita masukin dulu address-nya, tambah, kita biasa pastikan saja atau bisa diketik ya, 20.1/24. Nah, interface-nya kita pilih WLAN. Nah, kalau sudah dipilih ke WLAN, kita langsung apply saja. Apply, oke. Di sini warnanya merah ya, berarti ada permasalahan. Permasalahannya apa? Nah, jadi si WiFi-nya belum kita nyalakan atau belum kita aktifkan ya. Nah, ini nih masih belum aktif. Caranya bagaimana? Kita pilih wireless, nih wireless, terus kita pilih ini yang masih abu-abu, kita checklist. Nah, kalau udah biru kayak gini atau hitam kayak gini, berarti WLAN-nya sudah aktif ya atau sudah nyala. Nah, kita double klik saja. Terus pilih apa nih? Di sini ada wireless, di tab wireless kita pilih mode, ya jangan mode station, tapi pilih AP bridge, access point ya. Terus di sini juga ada soal, tuh SSID-nya harus pakai nama kita @hotspot. Nah, kita rubah saja di sini nih SSID yang tadinya mikrotik jadi nama kita, misal Ajmi ya. Ajmi @hotspot. Nah, ini jadi SSID-nya harus kita rubah. Ini untuk menyelesaikan soal nomor 10. Kalau udah kayak gini kita apply, terus oke. Nah, selanjutnya di soal nomor 11. Nih, soal nomor 11 kita bikin alamat login hotspot, yaitu alamatnya harus sekolah.sch.id. Nah,
kita pilih IP biasa, langsung ke hotspot ya. Nah, di hotspot kita pilih, terus ke sebelah kiri kita pilih nih server. Nah, di sini ada tombol hotspot setup, kita pilih ini. Nah, di sini hotspot interface, ini pilih WLAN. Nah, ini tinggal next saja. Nah, di sini nih, ini juga ada soal nomor 9, 10, 11, 12 tuh. Di soal nomor 12 DHCP poolnya IP-nya dari 20.2 sampai 20.100. Nah, di sini 20.2, ini 20.2 sampai 20.100. Nah, kalau defaultnya kan sampai 254. Nah, kita ganti jadi 100. Nah, kalau sudah diganti kita next saja. Next lagi, next lagi, next lagi. Nah, di sini DNS name. Di sini juga ada di soal nomor berapa nih? 1, 9, 10, 11. Nah, soal 11 yaitu alamat loginnya harus sekolah.sch.id. Nah, jadi kita isikan ini sekolah.sch.id. Di sini DNS name sekolah.sch.id. Nah, kalau sudah diisikan, kita next saja. Kita next lagi. Nah, sampai ada tulisan setup has complete successful. Nah, seperti itu. Kita apply saja. Nah, udah hampir mau beres ya. Kita udah menyelesaikan berapa soal nih? 9, 10, 11, 12. Nah, tinggal 3 soal lagi. Baik, kita lanjutkan saja ke soal nomor 13, yaitu ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot sekolah XXX. XXX sama dengan nama sekolah Anda. Nah, jadi kita rubah tulisan tampilan loginnya ya, minimal seperti ini. Caranya bagaimana? Kita buka Winbox, terus di sini ada file ya. Nah, klik file, terus di sini ada hotspot /login.html. Nah, ini kita copy. Ini klik copy, pastekan di komputer kita ya. Kita paste. Nah, kita buka dulu di browser kita, open with Google Chrome. Lihat nih, tampilannya masih kayak gini. Please log on to as the internet hotspot service. Nah, ini kita rubah menjadi tulisan yang tadi. Caranya yaitu kita buka lagi ini, tapi buka dengan notepad. Nah, dan cari tulisan ini. Tulisan ini kita cari ya. Caranya Ctrl F atau kita find, lalu pastikan tulisan yang tadi, please log on to as the internet hotspot. Nah, kita cari. Nah, di sini ada. Nah, ininya kita rubah menjadi selamat datang di hotspot SMK Asarifiah ya, misal. Nah, ininya kita ubah ke 20 aja lah, biar tulisannya agak besar. Nah, kalau sudah kita save. Nah, yang file yang udah kita edit tadi kita copy lagi atau bisa kita drag ya. Jadi kita drag, masukin ke hotspot ini. Nah, kayak gitu. Atau kita bisa tes dulu, klik kanan, kita buka Google Chrome. Nah, jadi tulisannya kayak gini ya, selamat datang di hotspot SMK Asarifiah. Nah, kayak gitu. Nomor 13 sudah beres, tinggal 2 lagi nih. Buat 2 user, yaitu username 1 guru dan siswa dengan kecepatan 256
kbps ya. Ini kita close saja, kita close. Nah, kita pergi ke hotspot. Di sini ada user profile. Nah, kita tambah user profile. Nah, di sini kita ketik guru. Terus kecepatannya, nah di sini rate limit yaitu 256K dengan pakai kbps. Karena ini tandanya K itu kbps slash 256K. Nah, seperti ini ya. Jadi ini transfer atau upload sama downloadnya ya, kecepatannya 256K slash 256K. Nah, terus di soal juga sama untuk siswa, download uploadnya 256 kbps. Nah, bisa kita tambah lagi di sini siswa, kecepatannya 256K slash 256K. Nah, kita apply atau oke. Nah, selanjutnya kita bikin user. Nah, kita tambah ini untuk guru, passwordnya guru sama ya. Nah, ininya profilenya guru, jadi kecepatannya jadi 256K ya. Oke, terus tuh sama kan di sini juga siswa. Kita tambah lagi sekarang siswa, passwordnya juga sama siswa. Nah, ininya profilnya siswa. Oke. Nah, soal nomor 14 sudah beres. Nah, ini yang terakhir, kita bypass. Jadi fungsinya bypass itu meskipun kita belum login tapi masih bisa terkoneksi ke alamat yang kita bypass. Contohnya ini ya, alamat yang ingin kita bypass. Nah, ini tinggal kita copy saja alamatnya, lalu kita pergi ke sini, Walled Garden. Nah, di sini kita tambah. Nah, actionnya allow, lalu di DST hostnya kita masukkan alamat yang ingin kita bypass. Nah, yang ini ya, bsnp-indonesia.org. Nah, kita oke. Selanjutnya apalagi nih, sudah beres ya semua soal, tinggal di tes saja. Nah, kita tes dulu internetnya. Kenapa ini kok masih kuning, masih ada tanda seru? Nah, karena di sininya belum kita setting, jadi harus kita setting manual. Karena tadi kita sudah masukin alamat IP LAN ya, yaitu 192.168.10 titik. Nah, jangan sampai pakai angka 1 karena di internetnya sudah di setting 1 ya, berarti selain 1 apa aja lah bebas, yang penting jangan 1. Nah, ini subnet masnya. Nah, ini subnet masnya, terus default gateway-nya 192.168.10.1. Nah, untuk DNS-nya kita masukin aja lah 168.10.1 aja ya. Kita oke. Nah, kita lihat sudah jalan tuh. Ini sudah hilang kan? Atau bisa kita ping di sini. Kita ping ke Google ya. Ping ke Google. Nah, kalau ada tulisan kayak gini nih, berarti udah connect ya. Tuh, ini juga sudah connect. Atau kita bisa ke situs ya, tuh. Internetnya sudah bisa digunakan. Terus apa lagi ya? Kita tes WiFi. Atau apa tadi, blokir situs YouTube ya. Kita coba ke YouTube, apakah bisa atau tidak. Ini YouTube nih.
youtube.com. Nah, ini dia terblokir karena tidak bisa masuk ke YouTube ya. Berarti situs YouTube-nya sudah terblokir. Nah, kita coba ke situs yang lain, misalnya ke Facebook. Nah, kalau ke Facebook kan bisa ya. Sementara kalau ke situs YouTube, karena kita sudah memblokirnya, jadi tidak bisa masuk. Nah, untuk pengaksesan selanjutnya, kita coba ini nih, login ke akun hotspot kita ya. Nah, kita coba wifi-nya. Di sini kita tadi kan sudah bikin namanya ajmi@hotspot. Nah, ini dia nih. Dikoneksikan ke sini. Nah, pilih public network. Nah, di sini tampilan login ya. Atau kita pergi ketik ke tadi sekolah.sch.id. Nah, ini tampilan loginnya sudah berubah menjadi seperti ini. Jadi ada tulisan selamat datang di hotspot SMK Asarifia. Kita langsung login aja. Nah, tadi yang bypass ya sebelum kita login, di soal yang terakhir yaitu bypass. Nah, kita harus bisa masuk ke alamat ini meskipun kita belum login. Nah, caranya kita masukin saja ya alamat ini. Kita buka. Nah, jadi masuk ya. Nah, jadi kalau misalnya bypass, misalnya kalau ke situs lain kita gak masuk nih, misalnya ke situs lain gak masuk, sekolah. Nah, jadi untuk soal nomor 15, jadi bypass itu sebelum meskipun, nah untuk soal nomor 15, jadi bypass itu meskipun kita tidak login terlebih dahulu, kita masih bisa mengakses situs tersebut gitu ya. Nih, misalnya ke situs yang nggak kita bypass, contoh Facebook. Semuanya kan nggak connect ya, Facebook. Tuh, semuanya ke connect karena kita belum login. Nah, sementara situs yang kita bypass nih, bnsp-indonesia.org, bisa kita akses kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita pingin bisa connect ke situs yang lain, kita harus login terlebih dahulu. Nah, karena kita tadi sudah membuat username-nya, kita langsung loginkan saja. Tadi username-nya guru. Nah, password-nya juga sama guru. Oke, saja. Nah, kalau sudah login kayak gini, situs yang tadi nih, yang Facebook ini bisa kita akses. Tuh kan. Tuh, karena kita sudah login. Tinggal kita tes kecepatannya ya, harus 256 kbps. Nih, kita tes di speed test. Kita tunggu. Udah kelihatan sih 256 kbps atau 0,25 megabyte tuh kan. Jadi kecepatannya hanya 256 kbps atau 0,25 megabyte. Nah, jadi
semuanya sudah terselesaikan ya, mulai dari soal nomor 1 sampai soal nomor 15, dan setelah dites alhamdulillah semuanya berhasil. Ya mungkin segitu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Bapak doakan semoga uji komnya lancar dan kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.